Amin. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Amin. Di minggu ini, kalian udah tahu dong, ada pembicara spesial. Beliau lahir dari Provinsi Sumatera Utara, tempatnya di tebing yang sangat tinggi, tebing tinggi. Tebing tinggi. Beliau sebelumnya S1 di STT Teologi Jakarta, betul? Oh bukan, di mana? Ya, STT Teologi Jakarta. Kemudian sekarang almost finish, almost graduation, betul ya? Dia sedang di Methodist Theological University. Beliau menempuh S3, PhD. Beri sambutan yang meriah yuk. Warm welcome for Pastor Esther Tampu Bolon. Ya, shalom. Capek ya, shalom. Ya, sebelum kita memulai kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah hati kami, biarlah Engkau yang mengubahkan pikiran kami, sehingga kami bisa hidup dan taat akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kelemahan dan kekurangannya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya sekali lagi ya, shalom. Shalom ya. Perkenalannya luar biasa ya, lengkap loh. Ya, nama saya Esther, lengkapnya Esther Emita Tampu Bolon, orang Batak asli dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya besar di Tebing Tinggi, kuliah S1 Teologi di STT Wesley Methodist Indonesia di Jakarta. Kemudian saya lanjut S2 di Mokon University di Daejeon. Kemudian sekarang saya sedang belajar S3 di MTU ya, Methodist Theological University. Saya datang ke Korea itu tahun 2013. 2013 pertama datang exchange student dulu. Kemudian saya balik 1 bulan, balik lagi ke sini belajar bahasa Korea. Kemudian saya lanjut S2 dan sekarang saya sedang duduk di S3. Nggak lulus-lulus ya, panjang. Saya baru ditabis 2 minggu yang lalu sebenarnya. Baru ya, masih hangat-hangatnya. Lagi hate-hate gitu. Jadi 2 minggu yang lalu di Gereja Metodis Korea. Jadi saya orang Metodis, tapi saya ditabis di Gereja Metodis Korea 2 minggu yang lalu. Jadi saya satu-satunya jadi ada 10 region ya di Korea Selatan ini, ada 10, termasuk yang ada di luar negeri juga, tapi dia ada di bawah kemetodisan di Korea Selatan. Jadi saya dari wilayah Jungangyone. Jungangyone itu apa ya? Tengah, bagian tengah gitu. Jadi saya ditabis di Jungangyone di bagian region tengah. Daerahnya Songnam, Gyeonggi-do ya. Daerah Gyeonggi-do. Jadi Songnam, Gwangju, pokoknya daerah-daerah sekitar situ. Jadi saya pelayanan di Gereja Metodis Korea, Gembala yang Baik ya kalau bahasa Indonesianya. Good Shepherd Methodist Church, Sonamokja-gyoe bahasa Koreanya, Sonamokja-gyoe. Saya melayani di sana kurang lebih sekarang udah tahun ke-6 kali ya, tahun ke-6. Saya awalnya melayani di English Service di Good Shepherd International Church. Kemudian 2 tahun yang lalu saya ganti
pelayanan ke With Jesus Ministry. Jadi gereja ini punya lembaga pelayanan sendiri yang bergerak di bidang pemuritan, namanya WGM, With Jesus Ministry. Jadi saya pelayanan di situ sekarang di WGM. Jadi sebenarnya di PPT saya kasih gambar ya tentang WGM ini. Jadi WGM ini itu lembaga pemuritan untuk banyak orang ya. Dia jadi termasuk anak muda, juga anak kecil, juga orang dewasa. Dan kita punya app sendiri, jadi kita tulis jurnal setiap hari ya. Jadi bagaimana setiap orang muda, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa terus memikirkan Tuhan, bisa terus hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan 24 jam. Jadi kita punya aplikasi sendiri kalau kita cari, mau itu di Google atau kita punya di iPhone, whatever, kita kalau tulis With Jesus Journal akan muncul app-nya. Kita juga punya publishing sendiri, kita ciptain banyak buku-buku sendiri tentang buku-buku pemuritan. Dan bahasa Indonesianya masih, saya belum selesai terjemahin, masih ya. Mungkin setelah selesai disertasi kali ya. Yang satu partnya udah kelar tapi yang part 2-nya belum selesai. Yang udah selesai itu dalam bahasa Inggris sama bahasa Mandarin. Tapi ada Mandarin Cina, ada Mandarin Taiwannya juga. Jadi kita aplikasinya bisa dengan berbagai bahasa. Kita punya lebih dari 160 orang yang tulis jurnal yang ada di dalam aplikasi itu, yang kita juga bagiin per small group. Jadi saya pelayanan di bagian itu di With Jesus Ministry. Sekian perkenalan saya, terlalu panjang ya. Ya, sekarang kita mau sama-sama baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Daniel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Yang udah temuin coba bilang amin. Oh, lihat PPT ya. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ko Dedi waktu hubungi saya mintanya kita sharing tentang generasi Z ya, Generation Z. Jadi mungkin nggak ada yang nggak tahu Generation Z, benar nggak? Ada yang nggak tahu nggak? Tahu semua ya. Sebenarnya makanya waktu saya dapat, oh Esther tahu Generation Z, pas ditanya, oh saya tahu, dan saya pikir semua anak muda tahu ya. Kalau kita cari di internet banyak banget hal-hal tentang Generation Z. Banyak sekali udah makalah-makalah, skripsi-skripsi atau seminar-seminar yang udah ngomongin tentang generasi, bahasa Indonesia generasi Z ya, benar ya. Tapi walaupun begitu kita coba bawa bahas dulu ya. Melalui teori generasi, kita ada namanya yang pertama, kalau dimulai dari awal terlalu panjang. Jadi saya ambil dari masa setelah kita merdeka. Ya, sesudah merdeka dulu. Jadi sesudah merdeka itu baby boomers ya. Lahir tahun 46, 64. 1946 ke 1964. Ada yang udah lahir di tahun itu? Ada yang generasi baby boomers enggak? Ya, jadi generasi ini tuh masih lagi mau bangkit lah dari masa-masa sulit ya. Gampangnya ngingatnya gitu, lagi mau bangkit dari masa-masa sulit karena baru selesai perang. Dan yang kedua generasi X, benar ya, X. Di tahun 65 sampai tahun 80. Ada yang kelahiran 65 sampai 80? Oh, ini generasi muda semua ya kan, generasi milenial ya. Generasi Netflix ya katanya. Ya, jadi itu juga hampir mirip ya. Ini udah mulai bagus nih situasi ekonomi, politik, udah nggak serang lagi. Tapi ada perang dingin satu dengan yang lain beberapa negara. Jadi situasinya tapi lebih baik dari generasi baby boomers. Kemudian masuk ke generasi Y atau dibilang generasi milenial ya. Generasi Y ini dari tahun, mungkin di sini ada kayak
81 sampai 94. Ya saya ada di dalamnya kan, hidup generasi milenial. Ya, jadi dari tahun 91 sampai dari tahun 81 sampai tahun 94. Jadi udah mulai nih, udah mulai internet, udah mulai berkembang ya. Zaman teknologi diperkenalkan di generasi Y. Jadi dulu zaman BBM. Siapa nih suka main BBM? Saya dulu penggila BBM ini. Rata-rata generasi pemain BBM ya. Zaman dulu minta pin gitu, ping tiap hari ngeping temen gitu ya. Jadi dari generasi BBM ya, ganti ke Line, Friendster, bener nggak? Generasi Friendster. Saya main Friendster dulu sebelum Facebook. Friendster, bener nggak sih? Ya. Kemudian generasi apa lagi? Email. Dulu Messenger ya, belum Messenger sih. Email-emailan gitu dari negara mana gitu ya. Oh tuh zaman-zaman saya dulu tuh. Zaman-zaman SMP apa SMA gitu. Jadi pokoknya main ke warnet waktu zaman dulu belum punya smartphone ya. Main ke warnet berjam-jam cuman untuk main itu. Jadi internet itu udah diperkenalkan. Kita udah mulai suka nih. Gak usah, maksudnya udah mulai suka, udah mulai memilih ya, mau untuk gak ketemu sama orang. Jadi dunia maya itu kita udah mulai senang ketemu gitu. Dan yang terakhir yang kode diminta nih, generasi Z. Ya, dari tahun 95 ke 2010. Yang ini tahun generasi Z. Oh, berapa persen kira-kira generasi Z? Oh, ini anak-anak post milenial ya. Atau ada generasi alpha, ada nggak alpha? Lahir tahun 2010. Generasi alpha. Jadi rata-rata generasi Z ya. Anak-anak Netflix katanya. Anak-anak yang dididik dengan internet gitu. Rata-rata dari bangun tidur mereka udah akrab banget sama gadget ya. Malah mungkin lebih banyak belajar lewat Google daripada lewat guru. Katanya nggak usah tanya guru, tanya aja Mas Google gitu. Atau tanya aja Mas Never, lebih tahu Om Never ya daripada guru gitu. Tapi apa sih yang susahnya buat anak generasi Y ini? Z. Yang anak generasi Z apa nih kira-kira kesulitannya sebagai anak generasi Z? Sosial. Iya ya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh, ya enggak sih? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Samping-sampingan juga maunya males ngomong, lebih enak main sama yang jauh gitu. Yuk coba kita, kelihatan ya ternyata. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Jadi kalau kita baca PPT-nya, ini sebenarnya ada di internet ya semua. Saya cuma ambil dari internet aja, sebenarnya nggak boleh ya ngambil punya orang. Tapi saya ambil aja. Ya jadi kalau kita lihat anak-anak generasi Z ini banyak sekali orang-orang yang bukan underestimate sih, maksudnya apalagi ya di lembaga-lembaga Kristen atau orang tua yang bilang kalau di generasi Z ini sangat sulit untuk berkumpul, sangat sulit ke gereja. Kalau kita lihat di gereja-gereja Amerika rata-rata sudah pada bilang apa? Kalau gereja itu udah mati ya, pertumbuhannya udah mati, udah jatuh banget. Banyak sekali gereja-gereja yang tutup. Bahkan kalau kita pergi ke Eropa atau kita pergi ke luar negeri, sisanya tinggal nenek-nenek. Yang muda-muda walaupun ada ya kelompok-kelompok besar seperti Elevation Worship atau Hillsong, tapi itu hanya sebagian. Tapi pada umumnya negara-negara Kristen mereka kehilangan anak-anak muda. Dan anak-anak generasi Z ini mereka sekarang karena mereka suka keberagaman ya. Mereka itu menerima, selain mereka self-oriented, jadi mereka gak peduli sama mau lu percaya apa kek, mau lu gimana kek, karena dia lebih penting gua yang penting. Jadi dia self-oriented. Dan jadi dia menerima keberagaman. Ya kalau dia, jadi banyak juga anak-anak zaman Z ini, makanya sekarang kenapa LGBT itu jadi permasalahan sebenarnya ya. Tapi kenapa dia mulai muncul jadi maksudnya pembicaraan yang semua orang berani ngomong gitu. Dan anak-anak sekarang udah berani coming out, kenapa? Karena dia merasa itu keberagaman saya beda gitu. Dan yang lain, anak-anak yang lain juga gak masalah dengan hal itu. Jadi dia muncul karena dia suka keberagaman jadinya. Dia terima, bahkan mikir kalau beda itu keren. Dia pikir malah kalau beda itu keren gitu. Jadi anak-anak generasi Z ini, anak-anak generasi Z ini sangat suka banget ya. Mereka sama keberagaman, mereka suka sama perbedaan dan gak peduli juga sama orang. Bahkan ada penemuan yang bilang gini,
Bahkan ada anak-anak penemuan buat anak-anak generasi Z, mereka bilang bohong itu enggak dosa. 46% anak-anak generasi Z itu bilang bohong itu enggak dosa. Jadi buat mereka ya enggak masalah, terserah. Jadi secara sosial, secara rohani anak-anak generasi Z ini mereka karena self oriented, suka keberagaman, mereka suka bebas ya, mereka lebih bebas gitu. Yang buat itu juga salah satunya adalah kebebasan di internet itu sendiri. Karena informasi di internet itu sangat bebas dan mereka bisa baca kapan aja dari bangun pagi. Jadi kalau kita bangun pagi kita mulai ya baca, mulai dari SNS. Di SNS juga banyak banget berita-berita, mau itu hoax kek, enggak kek, udah enggak begitu terlalu tersaring. Sedangkan anak-anak ini masih muda, mereka belum bisa lihat ini yang baik atau yang jahat. Jadi semua informasi itu dengan gampangnya didapetin oleh anak-anak generasi Z. Dan tanpa mereka bisa memilih atau mereka bisa tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang enggak gitu. Sampai sekarang aja saya beberapa hari ini kalau lihat SNS ya, lihat Instagram isinya Sule sama siapa namanya itu istrinya. Oh Natalie. Bener, Natalie, Hostler apa gitu ya. Jadi kalau buka berita tuh muncul aja tanpa saya mau ya. Saya nggak usah cari. Buka udah informasi nongol aja. Mau itu baik, mau itu buruk. Yang penting kalau saya buka muncul aja gitu. Jadi anak-anak generasi Z ini atau orang-orang di zaman sekarang ini mereka dapat informasi dengan gampang. Dan anak-anak generasi Z ini juga dibilang deket sama pornografi. Sekarang pornografi kenapa ada di tangan ya? Internet gampang banget. Kalau zaman dulu ngumpul-ngumpul, saya inget banget waktu saya SMA ya, teman-teman saya yang cowok-cowok itu di belakang gitu, pakai HP dulu kan pakai data gitu, disembunyiin gitu. Kalau zaman sekarang udah internet murah, buka aja. Kadang aja saya kalau buka Google ya, klik apa, gambar-gambar tuh muncul aja dengan gampang. Mau itu internet Indonesia, mau itu Google, mau itu Never, semua gampang banget. Jadi kalau mau nonton pornografi hal-hal negatif itu ada di depan mata, di tangan, 24 jam nonstop. Tapi teman-teman, orang Kristen ya, kita juga gereja juga nggak mau kalah ya. Kalau kita lihat sekarang juga lewat internet kita bisa nonton banyak banget. Nah, khotbah, bener nggak? Lewat internet kita kalau buka HP saya ya, di depannya ini setiap hari dia kasih firman. Jadi satu firman Tuhan muncul gitu. Jadi sebenarnya kalau anak-anak generasi Z ini menggunakan internet dengan baik juga, mereka bisa jadi anak-anak yang bisa hidup berjalan bersama Tuhan juga setiap hari. Tapi anak-anak generasi Z ini rata-rata mereka nggak suka ke gereja karena gereja itu struktural ya. Walaupun sudah banyak berubah sekarang, udah banyak banget berubah, tapi masih ada mereka pikir gereja itu kayaknya ngelarang-larang karena mereka self oriented, jadi mereka nggak suka dilarang, gitu. Dan lebih suka lagi online, gitu. Semuanya lewat HP. Nah, teman-teman, ketika saya memikirkan tentang perubahan-perubahan generasi ini, yang paling saya berpikir, apa ya kata firman Tuhan tentang perubahan-perubahan generasi ini? Teman-teman, kalau kita lihat di Alkitab itu juga semuanya generasinya, perubahan generasi itu banyak terjadi dalam Alkitab, benar nggak? Kita lihat dari zaman Adam dan Hawa, Tuhan ciptain Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan tinggal bareng-bareng Adam dan Hawa, benar nggak? Kemudian mereka jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, zamannya ganti lagi, zaman di luar Taman Eden, benar nggak? Kemudian mereka hidup susah payah, ganti lagi zamannya, zaman siapa? Mereka pindah ke zaman Nuh. Jadi orang pada udah di luar semuanya ya, pada jahat di mata Tuhan. Terus Tuhan lari habis nih. Terus pindah lagi ke zaman apa? Zaman Abraham ya. Dipanggil, sekarang pilih nih satu bangsa. Tuhan ambil nih Abraham, dia mau kirim ke tanah Kanaan. Ganti lagi zamannya. Setelah itu apa? Udah di Kanaan, mereka zaman lagi, kita pindah ke zaman Musa. Kalau kita lihat di zaman Musa ya, mereka ada di Mesir, terus pindah lagi ke zaman Yosua ya, di padang gurun 40 tahun. Terus kalau kita lihat lagi, pindah lagi dia ada zamannya lagi setelah zaman Yosua. Terus zamanlah kerajaan ya, nanti jadinya Israel Utara, Israel Selatan, Yehuda. Terus pindah lagi, selalu banyak perubahan-perubahan
generasi juga di Alkitab. Kalau kita lihat di perjanjian baru, zaman Yesus, setelah itu masuk dah ke zaman Yesus. Setelah pindah ke zaman Yesus, masuk lagi setelah Yesus meninggal, zaman murid-muridnya Tuhan Yesus ya. Kemudian gereja mula-mula. Kemudian zaman kita sekarang ini. Teman-teman, perubahan demi perubahan juga terjadi di Alkitab. Dan kalau kita bilang kerusakan-kerusakan, kalau kita lihat di internet, banyak banget tadi generasi-generasi, kelemahan-kelemahan generasi Z yang dikatakan di internet. Tapi sebenarnya teman-teman, itu semua juga ada di Alkitab, sama juga. Self-oriented, suka kesuksesan, tidak suka proses, maunya hasil, maunya cepet. Ini juga terjadi seperti ini, perubahan-perubahan terjadi. Ini terjadi dalam Alkitab. Tapi teman-teman yang kita perlu ingat, ada yang gak pernah berubah dari zaman ke zaman. Yang pertama itu penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ngomong, aku senantiasa bersama dengan engkau sampai dengan akhir zaman. Kita lihat dari zaman tadi apa? Waktu di Taman Eden ya. Tuhan tinggal sama Adam dan Hawa. Dia bisa panggil, Hawa, Adam. Deket banget ya, sama-sama. Setelah mereka keluar, dia panggil Nuh juga, dibilangnya, aku gak akan melupakan engkau. Tuhan bilang di Kejadian 3, aku gak akan meninggalkan engkau, Tuhan bilang gitu. Waktu sama Abraham, dia juga bilang, aku akan menjadikan kau bangsa yang besar, aku tidak akan meninggalkan engkau. Waktu sama Musa, dia juga bilang sama. Ayo pergi sama-sama, aku akan menuntut engkau, aku akan berjalan bersama-sama dengan engkau. Ayo kita bawa bangsa ini keluar dari Mesir. Kemudian kalau kita lihat di waktu zaman Yosua ya, terkenal banget kan ayatnya. Siapa yang gak tahu Yosua pasal 1? Be strong, be courageous, dia bilang ya. Kenapa? Karena aku bersama-sama dengan engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan bilang kemanapun engkau pergi, aku bersama-sama dengan engkau. Tuhan gak pernah berubah. Kemudian kalau kita lihat ke zaman apa lagi, bahkan di zaman perjanjian baru, Tuhan bilang apa? Yesus namanya apa? Namanya Yesus, nama panggilannya Yesus apa teman-teman? Immanuel ya, bener gak sih? Immanuel, apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, Tuhan mau selamatkan kita lagi, mau melakukan hubungan yang intim dengan kita, dia kasih Tuhan Yesus. Dan dia jelas-jelas kasih nama Immanuel, aku bersama-sama dengan engkau. Teman-teman biasa nama itu sangat ini ya, kalau kita lihat nama-nama di Alkitab itu rata-rata itu kayak pesan Tuhan buat mereka. Mereka dipanggil untuk jadi itu di tengah-tengah misi mereka. Dan kalau kita lihat juga setelah Yesus pergi, Tuhan bilang apa? Aku akan kasih kau Roh Kudus yang akan menemani engkau. Kemanapun engkau pergi, setiap saat. Tuhan bilang, aku ada di dalam kamu, di dalam kitab Perjanjian, kamu ada di dalam aku. Teman-teman sekarang Tuhan Yesus ada di dalam teman-teman dalam bentuk Roh Kudus. Roh Kudus ada sama-sama teman-teman, percaya enggak? Percaya enggak kalau Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus itu ada di dalam teman-teman, enggak pernah dia bukan, kalau zaman dulu ya, saya juga pikirnya gitu, kalau ke gereja baru kayaknya penuh Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan saya. Kayaknya kalau saya doa, Tuhan, gitu, apalagi kalau orang Korea panggilnya, Cuyo, kalau berdoa ya, gitu kenceng-kenceng ya. Kayaknya Tuhan tuh datang baru geruduk datang gitu. Terus kalau udah di luar nih, di Norebang, wah nyanyi yang lain ya kan, Boden sungganam kayak Tuhan lagi nggak ada tuh, lagi pergi kemana gitu. Terus nanti pas datang lagi udah malam mau berdoa baru Tuhan kayaknya nongol lagi, ada di samping lagi gitu. Tapi maaf ya, saya tahu teman-teman, padahal Tuhan bilang jangan jelas di dalam firman-Nya, aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Aku memberikan Roh Kudus kepadamu senantiasa. Jadi kita percaya bahwa kita ini orang-orang roh, benar nggak? Kita percaya kita ini manusia baru. Kita ini bukan cuman manusia, kita punya roh, ada roh Tuhan di dalam kita, ada Holy Spirit di dalam kita. Makanya kita, kalau kita lakuin salah kadang-kadang kita kayak ini bener nggak ya? Oh Tuhan ini sorry gitu. Jadi sama kayak HP yang nempel sama kita 24 jam, Roh Kudus juga nempel sama kita 24 jam. Sama dengan HP yang kalau kita buka mata, kita bisa langsung lihat. Tuhan juga kalau kita buka mata, kalau kita fokus, kita panggil Tuhan, Tuhan.
Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi apapun berubah, apapun generasi itu, apapun gimana lingkungan, sosial, politik, perkembangan yang terjadi di tengah-tengah generasi itu, Tuhan tetap bersama generasi itu. Amin. Kita percaya kalau di dalam kekristenan, orang Kristen kita tetap menang. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah manusia-manusia roh. Karena Tuhan bilang, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai selama-lamanya. Teman-teman, ketika saya mikirin tentang generasi ini, saya pikir satu sosok yaitu Daniel. Makanya saya ambil kitab Daniel. Saya pikir Timotius, Titus, banyak banget yang udah saya pikir. Saat saya berdoa, saya renungkan, yang paling terngiang di saya itu Daniel. Jadi kalau kita lihat kitab Daniel, kita tahu ya, dia waktu itu ada di pembuangan. Dia orang Yahudi yang dibuang. Jadi waktu itu, zaman itu, juga gitu, zamannya udah maju, beda sama zaman-zaman Alkitab yang sebelum-sebelumnya di perjanjian lama. Udah ada raja, ada penguasa, ada politik, yang pinter dipakai, yang gak dipinter dibuang, sampai juga zaman sekarang ya. Yang pinter-pinter dipakai, yang enggak ya udah dibiarin aja gitu. Jadi itu juga terjadi di zaman Daniel. Dan waktu itu makanya orang-orang yang pinter diambil disatuin. Karena mau dipakai nih sama negara ini, sama negara waktu itu rajanya Nebukadnezar ya. Mau dipakai. Tapi waktu itu juga yang jadi rajanya siapa, yang jadi Tuhannya siapa? Rajanya ya. Rajanya waktu itu jadi Tuhan. Jadi kekuasaan sangat penting waktu itu. Tuhannya itu, Tuhan kepercayaan mereka itu terpaut kepada rajanya gitu. Jadi kalau dia menang, kalau negaranya berkuasa, ini berarti Tuhannya hebat gitu. Berarti dia Tuhannya waktu zaman itu. Tapi teman-teman, Daniel tahu kalau Tuhan juga ada bersama-sama dengan dia. Karena itu di Daniel 1, waktu dia disuruh, ayo makan ini, dikasih daging yang enak-enak teman-teman. Sebenarnya bukan yang gak enak. Supaya tambah pinter katanya. Supaya sehat. Tapi Daniel tahu, oh ini gak baik di mata Tuhan, ini gak boleh. Jadi dia bilang, aku gak makan, gak boleh. Gitu ya kalau bahasa zaman sekarang. Terus dia bilang apa? Tapi gak boleh, ini mesti dimakan. Tapi dia bilang gini, ujilah aku, dia bilang. Ya udah uji aja kalau gitu, kita lihat. Gitu. Ya dia bilang ujilah aku gitu. Di Daniel 1 ya ayat yang ke-12. Teman-teman, kenapa Daniel berani bilang gitu? Uji aja aku gitu. Karena dia tahu kalau Tuhan ada bersama-sama dengan dia, amin. Jadi teman-teman di dalam kehidupan kita juga sama. Mau orang bilang, ih kamu nih kampungan, ih gak tahu ini lebih keren nih, gak tahu. Ini semua orang aja main ini, masa kamu enggak? Gak usah ke gereja. Misalnya orang bilang gitu. Bilang aja, ya udah ujilah aku. Kita berani gak bilang, uji aja aku. Aku punya Tuhan. Daniel sangat tahu dia punya Tuhan. Tuhannya Allah yang berdaulat. Dia tahu Tuhan ada sama-sama dia. Makanya dia bilang uji aja aku. Hasilnya apa teman-teman? Dia 10 kali lebih cerdas. Alkitab bilang gitu. Walaupun dia gak makan daging yang enak-enak. Gak usah ngikut-ngikutin mereka. Dia dibilang 10 kali lebih cerdas daripada yang lain. Anak Tuhan. Orang yang percaya sama Tuhan. Orang yang benar-benar tahu kalau Tuhan bersama dengan dia dan berani hidup beda. Beda ini bukan beda yang gimana-gimana ya. Tapi beda karena dia jadi orang Kristen. Karena orang Kristen sekarang ya, kalau bahasa Korea itu banyak dibilang Yesu jengi katanya. Yesu jengi itu artinya orang-orang yang bukan maniak ya. Maniak atau benar-benar apa namanya? Fanatik benar-benar. Fanatik sama Yesus katanya. Yesus jengi. Kalau orang Korea anak zaman sekarang misalnya, aku mau gereja nih, gak bisa ikut. Yesus jengi. Anak-anak muda sekarang gitu. Apalagi anak SMA, Yesus jengi, dia bilang gitu. Banyak yang jadinya takut, dia ke gereja mau main sama teman atau, kenapa sih mesti ke gereja, apalagi mesti belajar ya kalau udah anak SMA ya. Padahal Tuhan bilang kalau kamu takut sama aku, kalau kamu tahu aku bersama dengan kamu, Alkitab jelas-jelas bilang bisa 10 kali lebih hebat. Kenapa? Karena sebenarnya ini yang kedua yang buat Daniel itu hebat. Karena dia tahu sumber pengetahuan itu adalah Allah.
Sumber segala pengetahuan, sumber segala hikmat, itu adalah Tuhan itu sendiri. Teman-teman, sering sekali kita tuh ngerasa sendirian, ya enggak? Atau di sini enggak ngerasa lonely ya? Saya tuh dulu nggak tahu apa itu artinya merasa sendirian gitu. Werowo itu nggak ngerti apa itu. Apa ya werowo? Dulu saya nggak ngerti apa itu werowo. Mungkin karena saya tinggal di Korea udah lama ya. Jadi saya udah agak kena virus Korea gitu. Maksudnya virus budayanya itu. Jadi saya ngerasa werowo gitu. Dulu saya nggak tahu apa itu uljeng. Apa sih uljeng gitu. Nah ure gitu. Kenapa sih ure gitu. Tapi saya ada satu momen saya tuh ngerasa werowo, saya tuh ngerasa lonely, saya ngerasa sendirian. Saya merasa apa ya, kayak saya merasa sedih gitu. Uljeng itu kayak sedih sendiri, stres, depresi, tapi belum depresi yang parah ya, tapi udah mulai merasa depresi. Waktu itu karena mungkin saya waktu sebelum saya pelayanan, saya sempat arbeit juga ya. Sini ada anak arbeit enggak? Ada anak part time job enggak? Saya anak part time job, teman-teman. Saya pernah part time job di CU, Pyeonijom, ya CU ya, Pyeonijom, apa ya bahasa kita, market ya, kayak market kecil gitu. Saya pernah arbeit di, yang buat saya sedih waktu itu, yang buat saya ngerasa down itu mungkin karena waktu itu saya arbeit di Gogi Chip, di daging ya. Tapi arbeitnya jadi tukang cuci piring waktu itu. Jadi yang panas-panas itu saya cuci. Jadi waktu itu momen saya merasa jauh-jauh ke Korea. Di rumah aja nyuci piring jarang, sampai sini nyuci piring. Bukan pun piring, daging pan daging itu panas-panas gitu. Jadi saya ngerasa ngapain sih, saya jelas-jelas Tuhan yang panggil saya percaya karena saya berdoa, Tuhan yang panggil saya ke sini, saya bisa pergi ke tempat lain tapi saya pilih Korea. Kenapa? Karena Tuhan jelas-jelas kasih tahu saya harus pergi ke sini. Tapi ketika saya datang ke sini, teman-teman, waktu itu saya nggak ngerasa saya bisa belajar dari gereja Korea sebenarnya waktu itu. Saya nggak ngerasa saya bisa ada sesuatu yang lebih hebat dari gereja ini daripada gereja di Indonesia waktu itu. Jadi saya ngerasa sedih gitu. Lebih baik belajar di Indonesia, kenapa saya harus ke Korea gitu. Dan waktu itu saya lagi habis saya nyuci piring, saya main ice skating nih sama teman-teman saya, terus saya jatuh, ketimpa gitu. Ditimpain semua orang, kaki saya patah waktu itu. Jadi saya 6 bulan gak sekolah. Waktu mau liburan sih, jadi 6 bulan tuh, dan biaya rumah sakit di Korea mahal ya. Saya harus seminggu tuh 3 kali ke rumah sakit. Harus diterapi, MRI itu berapa kali ya? 2 kali kali ya. Jadi saya ngerasa kayak ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan teman-teman. Karena gak bisa jalan, mau cuci rambut aja susahnya, ya ujubillah min jali gitu. Jadi saya ngerasa lonely banget gitu, ngerasa gitu. Saya lupa kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan saya. Kerasanya aja enggak, malah tiap hari, wah Tuhan kenapa saya harus begini gitu. Mengapa engkau meninggalkan aku gitu. Padahal Tuhan bilang saya gak pernah ninggalin kamu gitu ya. Tapi waktu itu Tuhan berbicara sama saya lewat firman Tuhan juga ya. Lewat firman itu Tuhan ngomong sama saya. Waktu itu dia ingat saya lewat kitab Ayub. Dia ceritain kisah Ayub, yang Ayub bilang mau saya hidup saya mati terpujilah nama Tuhan. Waktu itu Ayub bilang gitu ya. Jadi saya bilang tapi susah banget teman, kayak ngerasa ya kalau saya waktu itu ngerasa kayak Yakub waktu berantem sama malaikatnya Tuhan yang kakinya dipatahin itu, mau ngelawan tapi nggak bisa gitu. Jadi saya ngerasa saya nggak mau ngomong itu, nggak mau, saya nggak mau. Tapi Tuhan terus ngomong nih lewat Roh Kudusnya, selalu ngingatin ayat itu. Akhirnya saya angkat tangan, saya bilang, oke, mau saya mati mau saya nggak bisa jalan mau apapun yang terjadi dalam hidup saya anak Tuhan, saya kepunyaan Tuhan, saya ini hamba Tuhan, Tuhan yang panggil saya ke sini, terpujilah nama Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita benar-benar percaya kalau Tuhan ada sama dengan kita, kalau kita benar-benar percaya kita ini anak Tuhan, kalau kita percaya hidup kita ini punya Tuhan,
apa yang Tuhan kasih itu pasti yang terbaik. Apa yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Ada hikmahnya, ada yang Tuhan mau ajarin ke kita. Teman-teman, poin kedua lagi, apa yang buat Daniel ini ngerasa jadi apa ya, yang kita bisa belajar dari Daniel. Poin yang kedua ada apa? Daniel tahu bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Yang kedua yang tadi kayaknya balik. Adalah sumber hikmat, pengetahuan, kekuasaan, dan kedudukan. Teman-teman, kalau kita baca kitab Daniel, jadi setelah itu apa yang terjadi? Udah dipilih dia, udah jadi orang kesukaan nih, dia udah bisa menerjemahkan mimpi ya. Mimpi raja waktu itu. Dia bilang gini sama temennya, waktu dia mau dipanggil, lu doakan gua dong, minta sama Tuhan. Keren gak? Dia bukan bilang gini, ambil buku ini, ambil buku itu, ayo kita belajar ini kira-kira mimpinya apa ya. Pasti dia belajar teman-teman, gak mungkin gak, saya percaya dia juga belajar ya. Dia juga pasti belajar, dia tahu. Tapi yang pertama kali dia lakukan, ayo kita tanya sama Tuhan, kita panggil Tuhan. Kita puji Tuhan, kita tanya Tuhan, karena dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan. Di ayat yang kita baca tadi ya, berkatalah terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dia, daripada dialah hikmat dan kekuatan. Amin. Percaya gak teman bahwa sumber dan segala pengetahuan itu adalah Tuhan? Sumber segala pengetahuan, sumber segala hikmat. Seberhikmatnya apapun manusia, Tuhan lebih berhikmat daripada manusia. Seberapa musyairnya manusia, gak ada yang bisa mengalahkan hikmatnya Tuhan. Kalau kita baca ya kata-kata keren, quotes ya namanya. Quotes di Google itu, gak kalah keren quotes Alkitab. Malah mungkin mereka dapat inspirasi dari mana? Dari firman Tuhan, dari Alkitab itu sendiri. Tapi kita biasanya carinya quotesnya yang kayaknya mau yang keren-keren ya, cari di Google. Teman-teman, Alkitab kita lebih keren. Amin. Alkitab kita tuh lebih berpengetahuan, penuh dengan hikmat. Amin. Saya baru nonton film Sobok. Tahu ya? Yang baru keluar ya, 2 minggu yang lalu kurang lebih ya. 2 atau sebulanan ya, saya lupa. Saya nontonnya kayaknya minggu yang lalu. Cerita Pak Bogem sama Kong Yu benar, Kong Yu ya. Si Pak Bogem sama Kong Yu ceritanya, baru keluar ya film terbaru. Jadi si Pak Bogem ini dia bukan manusia dia, manusia buatan dia. Diciptakan oleh manusia, manusia yang diciptakan oleh manusia. Pokoknya bukan manusia 100% deh. Dari DNA, tomat, buah-buahan disatu-satuin jadilah manusia namanya Pak Bogem. Ganteng ya jadinya. Jadilah si Pak Bogem ini yang dia gak bisa mati teman-teman. Oh seorang udah wah keren banget nih. Terus darinya dia ini segala jenis penyakit bisa sembuh dari Pak Bogem. Wah keren ya. Jadi ngerasa oh ini manusianya udah keren nih. Udah lebih pinter daripada Tuhan. Udah lebih berhikmat daripada Tuhan. Jadi kerjanya si Kong Yu ini bawa Pak Bogem ini untuk ke tempat lain dipindahin. Karena orang rebutan. Rebutan si Pak Bogem ini. Yang satu mau sembuh, yang satu mau sama ada yang gaul sama Amerika. Pokoknya mereka rebutan deh. Jadi si Pak Bogem ini karena mau direbutin, si Kong Yu ini bawalah kemana-mana gitu. Tapi si Kong Yu ini ngerasa nanti, padahal si Kong Yu ini dia juga punya niat, dia juga sakit ceritanya. Dia juga mau didapat gitu dari si Pak Bogem ini supaya dia bisa sembuh gitu karena dia ada traumanya. Teman-teman ada satu line dari film ini yang benar-benar menyentuh saya. Waktu itu saya benar-benar, benar kan sumber segala hikmat itu, sumber segala pengetahuan itu Tuhan. Gak ada yang bisa menang melawan sumber pengetahuan Tuhan itu sendiri. Dia bilang gini, si Pak Bogemnya ngomong gini, manusia kenapa mereka maunya saya gitu? Karena mereka takut mati katanya. Karena manusia gak mau mati, manusia takut mati ya. Jadi mereka mau sembuh, mau hidup selama-lamanya. Terus si Pak Bogemnya bilang gini, kenapa manusia mau hidup selama-lamanya? Lu pernah bayangin gak kalau lu hidup selama-lamanya? Gak mati-mati. Apakah itu gak lebih sedih daripada lu hidup terus meninggal? Teman-teman, orang mau hidup panjang lama, tapi coba bayangin, waktu Pak Bogem bilang itu, coba lu bayangin, kenapa kalau manusia ini
Hidup terus nggak mati-mati. Di dunia ini ya, gimana rasanya? Mungkin lebih sedih, mau mati pun nggak bisa mati lagi teman-teman. Waktu itu saya pikir itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan bukan yang nggak mampu, tapi dia membiarkan itu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kita ya, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu, Tuhan kenapa izinin ini, kenapa izinin itu. Teman-teman, karena Tuhan tahu yang terbaik. Coba kita balikin itu jadi sama seperti yang kita pikirin. Kalau kita baca pengkhotbah, saya kalau baca pengkhotbah tuh kayak, aduh, luar biasa hikmatnya Tuhan. Teman-teman, kadang kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa Tuhan harus ada kesedihan? Kenapa Tuhan gak semua orang baik aja? Bisa aja, tapi bisa kebayang gak sih kalau semuanya jadi sama seperti itu? Bisa bayangin gak kalau semua orang tuh kaya semua gitu, kaya semua, nggak ada sama sekali. Bener nggak sih itu sesuatu yang baik gitu, sesuatu yang sempurna? Teman saya nonton film ini saya jadi pikirin banyak hal tentang hal itu. Yang Tuhan mau itu bukan semua orang jadi kaya, bukan semua orang jadi kepala, tapi kesatuan. Gimana semuanya itu bisa hidup di dalam kedamaian, dalam kesatuan bersama, walaupun dia miskin. Dia bahagia, kalau dia miskin dia bahagia, dia gak ngerasa diinjak-injak, dia gak merasa disepelekan. Kesatuan, harmoni yang paling penting. Yang Tuhan mau itu keharmonisan gitu. Saya berpikir seperti itu. Makanya Tuhan bilang, kalau kita lihat di perjanjian lama Tuhan bilang apa? Jadi kalau kamu ini panen, 1 kali aja katanya. 1 kali aja terus udah pulang. Itu yang Tuhan minta. Kenapa? Biar orang yang miskin dia bisa ambil sisanya. Sebenarnya Tuhan ajarin kita detail banget di dalam Alkitab. Bagaimana kita harus hidup. Bagaimana hidup harmonisasi satu dengan yang lainnya. Tuhan ngomong detail banget di Alkitab. Tapi manusia dia mau cari caranya sendiri. Dia ngerasa dia bisa, kalau kita lihat dari Babel, banyak banget cerita di Alkitab, dia ngerasa dia bisa lebih hebat daripada Tuhan. Padahal apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan ciptakan, semua itu sudah ada harmoninya. Dan kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita akan tahu bahwa Allah adalah sumber segala pengetahuan dan sumber segala hikmat. Itu yang Daniel tahu. Jadi dia gak takut teman-teman. Jadi dia tahu sama siapa dia harus pergi. Yang ketiga, kita boleh lihat ya, dia tahu kalau Tuhan berdaulat atas segalanya. Teman-teman, kalau kita baca lagi ya kitab Daniel itu, dia banyak banget nih cobaannya nih. Habis itu si Sadrak Mesak Abednego juga di dalam api ya. Aku suka banget cerita itu juga. Ayo coba kita baca ayatnya ya. Di ayat pasal 3 ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Teman yang saya mau garis bawah ini di sini ya, di atas jika Allah itu sebenarnya jika Allah kami. Sorry saya komanya harusnya dengan jika Allah kami. Terus tetapi seandainya tidak. Tapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia bilang if this be so, if this be so. Jadi dia maksudnya ya kalau jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi sebenarnya Sadrak Mesak Abednego ini ya kalau kami di dalam api itu, kalau yang Tuhan mau kami hidup, ya hidup. Kalau enggak dia udah siap enggak loh di ayat 18. But if not, jika enggak pun, maksudnya walaupun kami enggak jadi pun maupun mati pun kami tetap enggak akan menyembah dewa. Kami enggak akan menyembah raja. Dia tahu bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Jadi teman-teman, saya suka ayat ini juga karena saya suka ayat ini kali ya. Jadi saya suka lagunya, saya lupa namanya penyanyi ya, judulnya Even If ya. Judulnya Even If. Jadi saya pernah lihat lagu itu dan saya dengar dia kesaksian tentang lagu itu. Jadi even if, jadi kalau Tuhan mau,
Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Teman-teman, di dalam hidup kita pernah nggak bilang gitu? Even if ya kalau Tuhan mau jadi, kalau enggak ya nggak apa-apa. Atau kita harus mujokon. Harus. Tuhan harus sembuh. Tuhan harus lulus. Tetap aja sebenarnya itu maunya kita. Tapi orang yang benar-benar percaya seutuhnya bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Ya ini, tapi kalau enggak ya udah. Jadi di lagu itu juga bilang gitu. Jadi kalau katanya di Alkitab kita bisa pindahin gunung. Tapi kalau enggak pindah pun ya enggak apa-apa, mungkin itu kehendak Tuhan. Jadi teman-teman, kita punya iman ini enggak? Kita tahu Tuhan bisa, tapi kalau enggak, bukan karena Tuhan enggak mau, tapi emang Tuhan izinkan. Bukan karena Tuhan enggak bisa. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, tapi saya percaya kalau Tuhan tahu yang lebih baik buat saya. Tuhan tahu rancangan Tuhan itu lebih baik, lebih indah dari rancangan saya. Teman-teman, ini juga kenapa bisa terjadi? Yaitu karena dia percaya bahwa Tuhan ada Allah yang berdaulat. Di zaman ini, di generasi ini, kita harus punya iman ini. Kita harus benar-benar percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Amin. Mau kita dibilang Yesus Jengi, mau kita dibilang apa kek, ya nggak masalah. Kita harus proud gitu loh. Kita harus proud to be Christian gitu. Gue proud nih sebagai orang Kristen. Mau lu bilang apa, gue bangga gue ini orang Kristen. Mau dunia ini bilang, apalagi yang zaman Korea, tapi saya bener-bener nangis, saya nangis, saya bertobat sama Tuhan karena saya juga jatuh di dalam pencobaan ini teman-teman. Waktu zaman ini ya corona ya, saya tuh suka sekali bawa tas. Saya ini saya nggak pakai. Saya kalau ke kantor, kalau ke gereja, kalau ke kantor, saya selalu pakai. Saya tinggalnya 2 ya, satu di Sodemun sini yang dekat karena kampus saya di Sodemun, satu di Songnam karena gereja saya di Songnam. Jadi saya suka bawa bag tulisannya Walking with Jesus gitu. Atau enggak kalau bahasa Koreanya Yesu Dongheng gitu. Berjalan bersama dengan Yesus. Saya bawa tas nih. Karena saya tadi lahir ya, saya lahir dan besar di tebing tinggi. Nama saya tahu ya, Esther. Kalau orang tahu pasti nih, kalau Esther pasti orang Kristen. Saya dulu waktu kecil malu jadi orang Kristen teman-teman. Sesungguh-sungguhnya. Karena saya lahir di lingkungan Jawa ya. Jawa dan Melayu. Walaupun di tebing tinggi itu banyak juga orang Batak, tapi daerah saya itu Melayu sama Jawa. Nama kakak saya Evi. Nama adik saya Ade. Cuma nama saya yang Esther. Gitu absen Esther wis. Orang Kristen. Cuman satu orang Kristen, cuman saya sendiri orang Kristen. Jadi saya dulu malu. Tapi setelah saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi, saya pakai salib kemana-mana. Saya bangga jadi orang Kristen. Tapi dan sampai di sini ya saya pelayan, saya dipanggil Tuhan, saya bangga jadi orang Kristen. Pakai salib, pakai tas itu. Tapi waktu di Jihacol, di subway, saya ngeliat tuh orang ngeliat saya tuh kayak gimana gitu. Kayak Yesus Jengi nih, gue ngerasa gitu. Yesus Jengi nih, Yesus Jengi. Saya ngerasa digituin. Dan waktu itu di berita-berita Korea, semua orang lagi pada mengutuki, lagi pada gak suka sama orang-orang Kristen. Karena ibadah, karena corona menyebar, banyak banget kejadian mau karena itu masalah gereja yang sesat itu. Ada banyak, jadi pokoknya gereja Korea lagi dapat penghakiman deh. Mungkin gara-gara itu kali mereka ngelihat saya gitu. Dan saya ngerasa takut, jadi saya balik tas saya. Tanpa sadar, tasnya saya kan depannya nih, kalau kita punya eco bag tahu ya. Eco bag jadi depannya itu Walking with Jesus, dan waktu saya duduk saya balik. Saya jadi udah duduk gitu. Tapi waktu saya balik, pas saya turun, saya nggak tahu saya itu sadar baliknya apa enggak. Cuman waktu saya turun saya lihat, kok saya malu gitu. Kok saya malu jadi orang Kristen. Kok saya malu bilang saya jalan sama Tuhan. Oh ini kenapa saya langsung pergi habis sampai kantor. Saya ngomong sama teman saya. Saya ngomong terus, kayaknya lu perlu doain gue. Aku nih takut gitu. Ngerasa takut. Saya berdoa, saya menangis. Dan jujur di dalam hati saya, iya saya punya rasa takut waktu itu. Bukan ketidaksengajaan, tapi memang saya takut waktu itu. Jadi teman-teman, kita gak perlu takut sebenarnya. Kita harus proud to be Christian ya kan. Kita harus bener-bener bangga. Tadi saya lihat ya temanya,
Keren loh temanya BIC. Kita harus bangga kita sebagai orang Kristen. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Mau zaman berubah, mau internet berubah, semuanya kita harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan Dia adalah Allah yang berdaulat. Nah, sekarang saya mau panggil teman-teman pelayan untuk ke depan. Teman-teman, di zaman generasi Z ini, di mana orang mementingkan diri sendiri, di mana orang percaya lebih besar kepada dirinya sendiri daripada kepada Tuhan, di mana kesuksesan itu segala-galanya, di mana hasil itu lebih penting daripada proses. Apakah kita mau bilang kita percaya kalau Tuhan saya itu lebih besar daripada generasi-generasi ini, daripada zaman ini? Tuhan saya itu Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang membiarkan generasi-generasi ini terjadi, perubahan-perubahan ini terjadi. Apakah kita berani bilang, ujilah aku? Itu sama dengan engkau menguji Allahku. Ujilah aku, ujilah Allahku. Apakah Dia Allah yang benar, Allah yang hidup? Teman-teman, kita mau nyanyi lagu bareng-bareng bersama-sama. Lagu ini bilang, dunia tak bisa menjauhkanku. Apakah kita benar-benar punya iman itu? Kita coba nyanyi pujian ini. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyi pujian ini dari awal. Yesus, Kau kebenaranku. Yesus, Kau kebenaran. Sungguhkah kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran? Sungguhkah kita benar-benar percaya bahwa hidup kita datang daripadanya? Kita coba lihat hati kita coba lihat kehidupan kita. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Mari kita katakan bersama-sama dengan segenap hati kita. Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
berdoa bersama-sama. Mari kita katakan kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan, aku mau hidup hanya bagimu. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas segalanya. Engkau Allah yang berdaulat atas generasi demi generasi. Dan aku percaya Tuhan, bahwa hidupku adalah kepunyaan Tuhan. Bahwa Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertaiku kemanapun aku pergi. Aku percaya Tuhan bahwa segala pengetahuan, segala kekuasaan, segala kedaulatan ada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita buka suara kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Bahwa Engkau adalah Allah kami yang berdaulat. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah. Bahwa Engkau tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, seberapa sulitnya hidup kami, kami percaya bahwa Engkau akan terus mengangkat kami, mendorong kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, bantulah kami untuk terus bisa dengan yakin dan percaya mensuarakan bahwa Engkau Allah yang hidup, bahwa kami adalah orang Kristen, kami pengikut Kristus. Ujilah kami, ujilah Allah kami, bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Tuhan, bantulah kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang bangga kepadamu, yang suka akan firman-Mu, yang bergirang akan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih telah memanggil kami sebagai anak-Mu. Terima kasih telah menyelamatkan kami dan bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan itu ada kuk yang ringan. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu, bahwa kasih-Mu, bahwa penyertaan-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk hidup bagi-Mu. Amin. Amin. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama dengan kita kemanapun kita pergi, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita.